Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Teteng Rancatan, dan tidak lupa rombongan Rancatan semua ada di sini. Ya, alhamdulillah satu kehormatan bagi kita atau bagi kami bisa bersama dengan Kang Yuke ya dari Dewa 19, Kang Yuke. Halo. Oke. Ya, masih Dewa 19. Masih Dewa 19. Alhamdulillah. Tepuk tangan Pak Raya. Oke. Baik, untuk bukan acara ya Kang Yuke, ini mah hanya obrolan santai aja obrolan ya. santai ya. Obrolan santai yang Kang Yuke bisa memberikan waktu luangnya untuk Rancatan, khususnya Gagak Limang ya. Oke, pertanyaan saya. Oke, pertanyaan. Dok, poin dibalik ditanya, Dok. Rancatan itu singkatan atau apa? Aduh. Jadi gini, sebetulnya kalau Kang Yuke ini nanya ke saya, ada yang ngejawab, ada yang mau jawab Kak? Nggak usah, aduh. Jadi Rancatan tuh gini Kang Yuke ya, mungkin Pak yang aslinya itu Rancatan tanggungan. Oh, Tanggungan. Nah, sehingga si Rancatan itu kami bukan filosofi ya, kami jadi tagline. ya mungkin tagline mungkin seperti itu baca. Jadi gini. Jadi ada Rancatan tuh seolah-olah jadi penopang yang benar-benar yang benar-benar kita andalkan. Ya. Jadi tanggungan. Belum cerita asli itu lagi masalah Rancatan. Ulah asli atulah. Jadi penyelewengan kata sebetulnya namanya penyelewengan arti kalau bagi kita mah, tapi memang si Rancatan itu ya filosofinya banyak. Yang jelas mah tanggungan bahasa Indonesia. Yang jelas mah tanggungan. Nah, itu harus tahu ya para YouTuber, pada blogger ini harus tahu. Tanggungan ternyata. Tanggungan yang menanggung semua. Harus demo kan itu. Ada ini kelebihannya di sini apa? Oke. Jadi kelebihan di sini ya memang mendingan nanyanya langsung ke Pak Dion kalau untuk kelebihan. Oke. Hah? Fasilitas. Oke. Untuk kelebihan fasilitas bis ini didukung dengan apa nama Pak Agus? Nah, kita memakai mesin Mercedes-Benz ya, karoserinya juga dari ya yang sekarang lagi viral dan mungkin ini bisa disebut karoseri terbaik dari Adi Putro. Tepuk tangan juga buat Adi Putro ya, kali aja nanti ya. Adi Putro tepuk tangan. Oke. Zaman dulu zaman saya naik bis, Ya. joknya nggak gini. Nah, gimana? Gampang kotor teh base, kaompolan. Zaman saya waktu kecil ya. Tuh. Ini bahannya dari apa ini? Ini bahannya tuh dari di atas MBTEK tuh apa ya? Lebih ke Kulit sintetis. Kulit sintetis. Dari Aldila ya, dari Aldila. Mungkin ini mah Pak Agus yang lebih tahu untuk Nggak fasilitas apa-apa, ini. ini tes Tes pegawai. yoi sebagai interviewers, jadi harus saya tes lagi. Oke. Jadi balik di tes orang. Tapi alhamdulillah asli bisa ngobrolin Kang Yuke nya. Benar-benar satu kebanggaan lah buat kami Kang Yuke ya. Mau nanya lagi Kang Yuke? Udah, sekarang Sudah. Jadi baik nanya ya. boleh. Oke, Kang Yuke. Gratis. Gratis, Dok, pertanyaan, Dok. Satu pertanyaan dicatat, Dok. Pak Reno, satu pertanyaan dicatat nih. Aduh, manajemen asup ya. Kang Yuke kan bermain di Dewa sudah cukup lama, bahkan bisa disebut legend ya. Kang Yuke ini pernah tur kemana aja memakai bis? Saya bergabung Dewa tahun 2002. Pertama gabung itu diajak tur sama Dewa itu di 36 kota. Pakai bis gitu. Karena Ahmad Dhani itu tidak berani naik pesawat, Takut Kang Ahmad? takut waktu itu. Mas Waktu Ahmad ya? Pas saya baru bergabung, Mas Dhani itu takut. Jadi kita semua rombongan dari mulai kru sampai manajemen sampai artis naik bis Jawa, Sumatera. Berapa bulan itu, berapa hari? Prosesnya 3 bulan, jadi dua hari perjalanan sekali main, 2 hari perjalanan sekali main. Jadi itu prosesnya, rangkaian tur itu 36 kota itu kurang lebih 3 bulan. Itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. 30 kota. Ya. Keren. Seluruh
Indonesia 36 kota lah. Tepuk tangan buat Kang Yuke ya yang telah di dalam bis. Ternyata beliau itu lebih keren walaupun bukan orang bis, tapi beliau itu pernah merasakan di dalam bis selama 3 bulan kan itu ya? Pernah saya jadi supir bis juga pernah. Yakin Waktu di Malang saya disuruh mundurin bis di depan hotel. mundurin aja. Pernah mundurkan bis. Benar. Tapi alhamdulillah bisa kan Bisa. Alhamdulillah. Jadi Kang Yuke ini pernah selama 3 bulan di bis ya. Apa yang Kang Yuke rasakan selama di bis? Oke, yang pertama waktu itu bis itu tidak boleh, jadi seatnya harus full seperti ini. Betul. Nah, waktu Dewa minta tur 36 kota, ada request. Jadi bis si artis sama bis kru dan manajemen itu dipisah. Dipisah, dibedakan. Jadi yang bis artis karena bandnya 5 orang, betul. jadi si joknya itu dicopot, copot Semi karapan ya, mungkin ada kasur. Selang-seling ada kasur. Nah itu dulu bisa request seperti itu. Di set sedemikian rupa ya. Jadi di dalam bis pun dalam perjalanan biasa waktu itu Sumatera sih yang paling panjang minimal itu 12 jam. Keren. Minimal tuh 12 jam, rata-rata 18 jam. Jadi karena kita harus istirahat di mobil, itu jadi si bis itu dipaksa untuk bisa istirahat, bisa main game. Waktu itu zaman PS2. Betul. Nah, jadi kita kadang-kadang waktu plus jadi bisa ruang tunggu di belakang panggung. Waktu itu kan susah. Kalau backstage itu ruang tunggunya kadang-kadang suka jelek. Betul. Akhirnya bisnya gitu. Di set sedemikian rupa untuk Set untuk kebutuhan artis. Keren. Tepuk tangan buat Kang Yuke ya pengalamannya. Sekarang Kang Yuke, sebetulnya kita dari Gagak Rimang sendiri ada planning ya untuk, tapi masih rencana ya, masih planning ya. Iya. Mungkin sebelum Gagak Rimang laksanakan rencana tersebut, mungkin alangkah baiknya kita bertanya sama Kang Yuke. Kang Yuke pernah nggak sih live di dalam bis? Nah, Ada pengalaman menarik. Sebetulnya bukan saya yang live di dalam musik. Waktu itu ada request dari Andra. Andra itu pemain gitarnya Dewa. Betul. Belum sempat ngulik ada lagu baru. Akhirnya waktu itu di dalam bis kita mencoba request untuk bisa nyolokin ampli. Ampli itu alat buat Betul. akhirnya kita bisa ngulik sebelum panggung di beberapa kota. Betul. Jadi waktu itu ada Andra yang memang belum sempat ngulik, saya juga akhirnya sempat ngulik karena ternyata udah bisa dipakai ampli. Akhirnya kita mengerjakan musik, mengulik lagu itu di dalam bis. Oh, jadi baru hanya mengulik lagu dan menyalakan pengeras suara untuk gitar di dalam bis Di aja. dalam bis. Nah. Belum sampai ke Live recording. belum. Kalau yang saya tahu di Amerika ada satu bis yang memang khusus dijual ke artis yang mau bikin album, pergi ke kota mana, Betul. itu dalam bis aja udah bisa ngerjain musik. Keren ya. Nah itu di luar negeri, saya nggak tahu Luar negeri ya, mungkin kita Mungkin juga Gagak Rimang akan siapa tahu kedepannya akan menyiapkan itu. Amin. Ya, karena ya makanya kan Perlu masukan. perlu masukan dari Kang Yuke. Nah, jadi itu kan hanya waktu ngulik ya, mungkin Iya. ngulik ya kalau briefing lah mungkin Ya. gitu ya. Ya. Apa aja sih Kang Yuke yang diperlukan untuk alat-alat tersebut ya, walaupun yang hanya ampli gitu kan ya. Apa aja sih? Apakah setrumnya lebih besar atau gimana? Kalau daya kekuatan listrik itu standar ya, karena ampli itu tidak terlalu banyak makan listrik. Betul. Dia itu kecil wattnya. Nah yang lebih penting adalah waktu itu sih karena takut mengganggu yang lain, jadi kita cukup pakai headphone. Jadi watt itu tidak terlalu penting karena peruntukannya hanya untuk mengulik, hanya untuk briefing aja. Oke. Jadi mungkin harus
ada inovasi-inovasi kalau memang si Gagak Rimang ini mau menuju ke live on the bus mungkin ya. Yes, live on the bus itu mungkin bisa dikerjakan oleh Gagak Rimang asal fasilitas studionya, instrumennya dilengkapi. Oke. Kalau masalah watt mungkin saya yakin lah Gagak Rimang standar banget kok kalau untuk alat Oke. Untuk strumnya ya, untuk biayanya ya. Oke. Jadi mudah-mudahan kita doakan untuk Gagak Rimang ya bisa bisa menciptakan satu inovasi untuk live on the bus yang mungkin nanti perdana ya, mungkin mudah-mudahan Kang Yuke nanti ya. Bisa. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat Kang Yuke. Eta mana tuh ngobrol wae? Ngobrol ke komisi wae tuh kan dulu. Ya bisa dipotong komisi di dia ya. Cairan, oke. Oke, cairan. Gini. Barusan nih kan untuk itu kan baru planning ya Kang Yuke ya, untuk musik on the bus atau gimana untuk live-nya. Nah, sekarang untuk standarisasi pariwisata atau bis pariwisata ini menurut Kang Yuke Gagak Rimang tuh gimana nih? Apakah standar apa gimana bagus? Untuk bis pariwisata mungkin kan pariwisata tuh tidak apa namanya, tidak jauh dari entertain ya. Iya. Mungkin Kang Yuke lebih apa namanya, lebih mengenal atau lebih paham untuk kenyamanan. Apalagi Kang Yuke nih 3 bulan loh, bayangin Kang Yuke Di dalam bis. betul. Nah makanya kami sebagai orang-orang pariwisata ya, khususnya di khususnya menjual jasa transportasi, benar-benar mau bertanya nih sama Kang Yuke, apakah si bis Gagak Rimang ini sudah benar-benar standar pariwisata atau seperti apa, Kang Yuke? Kalau saya ngeliat interiornya aja ya, ini sudah lebih dari standar. Kalau dari fasilitasnya saya lihat ada karaoke, internet, sudah ada bisa dengan pakai mesin mercy yang terbaik. Ya ini udah lebih dari cukup ya. Kalau untuk pariwisata ya. Selebihnya adalah kenyamanan daripada si supir. Oke, mantap. Itu lebih penting Betul. ternyata. Dari semua fasilitas itu, ya kadang-kadang kan kalau supir bis dulu tuh ada udah izin. Gengsi ya, Itu bahaya. Nah, Jadi kalau buat saya standar Gagak Rimang ini ya untuk standar pariwisata udah lebih dari cukup. oke, terima kasih, tepuk tangan buat Gagak Rimang. Sudah lebih dari cukup ya. Gini Kang Yuke nih, karena kan apa namanya, memang yang kita utamakan adalah kenyamanan, kan? Kenyamanan, keselamatan. Yang paling utama tuh keselamatan. Betul. Makanya ya sedikit masukan lah, mungkin buat kru, buat kita juga orang-orang yang memang marketingnya, orang-orang yang jualannya, sedikit masukan aja lah dari Kang Yuke. Mangga. Kalau saya lebih ke kalau fasilitas Gagak Rimang udah nggak perlu Ragukan. diragukan ya. Oke, yang penting, makasih. yang lebih penting itu adalah keselamatan daripada yang menaiki bis Gagak Betul. Rimang ini. Jadi artinya fasilitas ekonomi supir itu harus di garis bawah ini, siapa ownernya ini, Ownernya siapa? kenyamanan si supir ini juga Betul. harus diutamakan. Diutamakan. Kenapa? Karena dia itu membawa nyawa yang artinya dari segi keselamatan supir dan kenek pun itu harus terbaik. Terbaik dari perhatian dari Iya. orang. Itu penting. Terus si kenek atau co-driver ada baiknya harus ramah sama Sama penumpang. tamu ya. Sama tamu. Kenapa? Customer ya. Customer itu penting. Betul, betul. Misalnya lamun kita tepang mawakeun koper kita baut. Nah, eta silakan. Nah, Pak Yadi ya anu carios teh Kang Yuke. Jadi harus senyum. Siap. Walaupun hujan, walaupun aja. Oh, Betul. siap Bu, siap Bu. Sebenarnya harus beres. Kondisi apapun ya. Ya, jadi itu servis yang terbaik itu adalah keselamatan dari si driver itu harus Betul. bagus. Si co-driver atau konektornya juga harus ramah. Betul. Oke. Karena kalau saya jadi tamu mungkin
Selebihnya itu nggak penting. Yang penting itu ditambah bonus Gagak Klimang ini fasilitasnya sudah oke. Oke. Artinya keselamatan tetap nomor satu. Oke. Nah, ini untuk promosi kok promosi. Tapi makan kita tidak promosi. Ya, emang harus promosi. Untuk promosi ini nih, maksudnya kan kan ada marketing juga, ada yang maksudnya si marketing bis ini apakah harus ramah juga atau harus murah juga atau percuma murah tapi kalau nggak jalan atau gimana nih? Iya, kalau buat marketing ya standar lah ya, dia harus berjiwa support, apalagi dia pasti akan berhubungan dengan klien-klien. Tuh. Artinya jiwa keramahan itu sebetulnya murah, gampang kok, tinggal cari apa sih maunya klien, pasar kita tuh maunya apa. Dengan memberikan servis yang terbaik dari tim selain supir, konektor atau marketing yang lain, kita harus memberikan servis yang terbaik juga. Oke. Jadi timnya solid. Tim dari si marketingnya. Oke. Segitu aja, Pak Kang Yuga. Ada mau nanya? Ada tambahan lagi? Atau saya nanya kamu sekarang? Aduh, jangan nanya. Kamu dibayar berapa menginterview saya? Dok, Bos, dia dibayar berapa menginterview liput saya? terus. Pak Dodo. Ya saya ditembak di YouTube ya. Ya, pada kesimpulan gini lah. Buat masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, pencinta fasilitas transportasi umum, boleh coba Gagak Klimang. Kalau saya sih sudah mencoba. ini lagi mencoba dan fasilitasnya oke. Buat yang keberatan tidak ada wifi, di sini ada. Buat yang sedang nyanyi karaoke, fasilitas di sini ada. Semuanya lengkap dan mesin yang terbaik yang dipakai mobil ini adalah Mercy. Maaf, saya promosi Mercedes-Benz sedikit. Intinya buat teman-teman yang belum pernah nyobain Gagak Klimang, silakan. Saya juga sudah mencoba. Oke, Pak. Oke. Gimana Kang Eja? Ada pertanyaan ke Kang Yuga atau Eja mau bisa makan, dibahas oh, gini. Mungkin sama Kang Yuga dulu ya. Ya. Baik, untuk Gagak Klimang lover ya yang berada di luar sana. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kang Yuga yang telah meluangkan waktunya. Siap. Selama mungkin obrolan ini ya hanya beberapa menit ya. Ya. Tapi kan kita lanjut Kang Yuga. Siap. Lanjut kemana? Lanjut ke Sate Dombrut. Promosi Sate Dombrut. Oke, baik. Mungkin sekian dari kami dari Rancatan ya. Mungkin nanti saya akan bukan mengundang ya, kalau mengundang Interview lagi menginter- artis-artis yang lain. Oke, menginterview lagi artis-artis yang lain. Mudah-mudahan bisa semuanya dewa itu bisa berada di dalam bis ini. Siap. Bisa dikondisikan sama Kang Yuga. Aman 2 detik. Apa 2 detik? Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.